Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran, perbuatan menipu dengan bahasa yukhadi'una, yaitu sifat orang-orang hipokrit, munafik, diulang 2 kali. Sedangkan yakhda'una menipu 1 kali. Yukhadi'una dengan bentuk kata musyarakah, sedangkan yakhda'una maknanya menipu 1 kali. Yukhadi'una menipu tetapi mendapatkan balasan atas penipuan mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dipilihlah kata yukhadi'una 2 kali. Ketiga-tiganya ini mengenai orang munafik. Ada lagi 1 kali dengan kata yakhda'u, maknanya juga menipu. Sedangkan kata ghusyun atau ghisyun yang artinya menipu dan membujuk, tidak terdapat kata ghusyun atau ghisyun dalam Al-Quran. Makna ghisyun, ghusyun artinya membujuk dan menipu. Saya baca di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah di jilid 31, di antara bentuk menipu dan membujuk adalah 1 di antaranya al-ghisyu fil muamalat, membujuk, menipu dalam transaksi, yakni fil muamalat al-maliyah, di dalam transaksi harta, allati tata'allaqu bil muawadat, yang terkait dengan tukar menukar, yakni saling memberi ganti, sewa menyewa, utang piutang, jual beli dan sebagainya. Yang kedua, al-ghisyu fil mikyali wal mizan, yaitu membujuk, tipu daya di dalam takaran dan timbangan. Proyek yang takarannya tidak jujur, takaran materialnya, takaran semennya, yang kemudian mengurangi kualitas bangunan, kualitas konstruksi, ini juga termasuk al-ghisyu fil mikyal wal mizan, yaitu menipu, membujuk di dalam takaran dan timbangan. Sedangkan yang ketiga, al-ghisyu fil masurah wan nasihah, membujuk, menipu di dalam musyawarah dan nasihat. Dia tidak memberikan pertimbangan yang membawa petunjuk, tapi dia memberikan pertimbangan untuk mencelakakan. Dia memberikan pertimbangan untuk menderitakan, mengusulkan suatu undang-undang yang menderitakan, mengusulkan suatu peraturan yang membawa penderitaan. Itu al-ghisyu fil masyurah wan nasihah, membujuk, menipu di dalam musyawarah dan nasihat. Ini ada di dalam kitab Al-Mawsu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid 1 halaman 220, 223, kemudian halaman 227. Saya baca lagi di halaman 226 dalam jilid yang sama,
Ghisyu wulatil umur, yang keempat, li ra'iyatihim. Ghisyu wulatil umur li ra'iyatihim, membujuknya, menipunya penguasa-penguasa pemerintah pada rakyatnya. Yaitu penguasa pemerintah menipu, membujuk rakyatnya. Ini ada dalam musibah yang dialami oleh manusia di muka bumi. Bagaimana rakyat ditipu, dibujuk oleh penguasa, yakni dibodohkan, yakni diintimidasi, yakni dicuci otaknya, dihilangkan kehormatannya, dihilangkan sebutan nama baiknya. Kalau rakyatnya membantah, mengusulkan, memberikan masukan, dianggap pemberontak, dianggap radikal, dianggap teroris. Jika memberi nasihat kepada penguasanya, maka rakyat ini harus mau ditipu daya, harus mau diperdaya, dibujuk, ditipu, dibohongi. Ghisyu wulatil umur li ra'iyatihim, penipuan, pembujukan penguasa-penguasa pemerintahan kepada rakyatnya. Saya baca bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam satu hadis, la yastar'illahu 'abdan ra'iyatan, tidaklah Allah memerintahkan, menyerahkan, menjaga seorang hamba menjadi penguasa pemerintahan, menjaga ra'iyatan, rakyatnya, yamutu khina yamutu, kemudian penguasa pemerintah itu mati di waktu dia mati, wa huwa khasyun laha, dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, membujuk rakyatnya, illa harramallahu alaihil jannah, melainkan Allah mengharamkan penguasa ini masuk di surganya Allah, dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis juga dikutip dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Kemudian penipuan terhadap manusia. Ini memang ada penipuan transaksi seperti yang saya kemukakan di atas. Ada lagi penipuan transaksi terkait ibadah. Misalnya tanah wakaf, tanah masjid, tanah sekolahan, tanah madrasah. Ada lagi penipuan transaksi terkait industri dan sebagainya. Bagaimana akibat-akibat perbuatan menipu dan membujuk? Pertama, saya baca di dalam Syarah Sahih Muslim karya An-Nawawi di juz 6 halaman 448. Rasulullah memberikan isyarah tentang menipu, membujuk itu. Rasulullah diperlihatkan siksa bagi orang yang menipu, membujuk, kemudian menipu daya orang-orang yang
pergi haji. Ketika Rasulullah SAW selesai menunaikan ibadah sholat gerhana matahari, Rasulullah mengatakan, sehingga aku lihat di dalam neraka sahibul mikhjani, orang yang dulu di dunia pakai teken yang melengkung, mikhjan pakai teken yang melengkung, yang dipakai untuk mencuri barangnya orang haji. Ketika sedang bertawaf, ini orang mencuri gantol dengan tekennya. Barang-barang jamaah haji yang dibawa oleh jamaah haji yang sedang bertawaf digantol sama teken orang ini. Kalau ketahuan dia mengatakan saya tidak sengaja, innam ta'allaqa bimikhjani, barangnya ini nyantol di teken saya. Kalau ketahuan dia bilang begitu, barang ini nyantol di teken saya. Tapi wa in ghufila anhu, apabila yang punya barang jamaah haji itu lengah ghufila anhu, dia dilengahkan oleh orang yang tawaf tadi, dhahaba bihi, maka dia membawa pergi barang itu. Yakni orang ini mencuri barang-barangnya orang haji. Apa kata Rasulullah SAW? Wa hatta ra'aitu fiha sahibal mihjan, dan sehingga aku melihat di dalam neraka fiha sahibal mihjan, orang yang punya teken tadi, yajurru kusbahu, menyeret ususnya finnari, di dalam neraka. Ini pertama akibat menipu, memperdaya harta orang yang pergi haji. Kemudian akibat yang kedua, menipu, merusak ekonomi bangsa dan negara. Itu perbuatan menipu. Ada kitab yang dikarang oleh Mutawalli Asy-Sya'rawi, judulnya Nihayatud Dhalimin. Terakhirnya orang-orang yang zalim. Bagaimana nasib akhirnya orang-orang zalim. Nihayatud Dhalimin, karya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Di halaman 276-277, ketika beliau menafsirkan wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla, orang munafik berpaling, berjalan di muka bumi untuk merusak di muka bumi, membinasakan tanaman, menghancurkan pertanian, kemudian merusak, membinasakan, menghancurkan sektor peternakan, an-nasl, peternakan. Beliau mengatakan, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan, ala miqdari wujudil insan fi harakatil hayat, atas ukuran kadar eksistensi manusia di dalam harakatil hayat, pergerakan dalam kehidupan, ghairil mursyadah bil imani billah, yang tidak mendapatkan bimbingan iman kepada Allah, yansya'ul fasad, dengan ukuran itu muncullah kerusakan. Maka dibutuhkan manhajin samawiyin lil insan,
manhaj, metodologi, cara yang dari wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kehidupan manusia. Binatang tidak pernah menolak untuk kita naiki. Itu punya gharizah, insting. Tidak pernah menolak untuk dibebani barang-barang berat. Kemudian manusia memanfaatkan pertolongan dengan binatang untuk membajak tanah. Au tasta'inu biha fil harsi. Kamu manusia membutuhkan pertolongan dengan binatang ketika membajak tanah. Binatang-binatang ini la tamtani'u alaik, tidak pernah menolakmu. Kamu naiki tidak menolak, kamu bebani barang berat tidak menolak. Karena apa? Karena punya gharizah, punya insting. Li'annaha mahluqatun bil gharizah. Binatang ini punya insting allati tuaddi biha al-harakah an-nafi'ah, yang dengan insting itu binatang ini mau digerakkan pada perkara yang bermanfaat biduni ikhtiyarin minha, tanpa ada kesengajaan pilihan dari binatang tersebut. Karena binatang tidak punya akal, tapi dengan instingnya binatang ini mau dimanfaatkan manusia untuk perkara yang manfaat. Tapi kenapa manusia yang merusaknya? Itu kritik Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Maka dengan menghancurkan sektor pertanian, baik menghancurkan harganya, menghancurkan produksinya, menghancurkan kualitas tanahnya, dengan banyaknya industri yang melanggar AMDAL. Kemudian yang ketiga, penipuan, pembujukan, undang-undang memberatkan rakyat, membuat masyakkah, membuat kepayahan, membuat ketidakmampuan, membuat ajis, lemah, ketidakberdayanya rakyat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam satu hadis Bukhari, nomor hadis 7152 dengan syarahnya Syekh Sirajuddin Abi Hafs Ali bin Ahmad Ibnul Mulaqqin At-Tawdih Syarah Al-Jami' As-Sahih di jilid 32. Rasulullah SAW mengatakan dalam Sahih Bukhari nomor hadis 7152, wa may yushaqiq yashkukillahu alaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang yushaqiq. Yushaqiq di sini di dalam kitab At-Tawdih Syarah Al-Jami' As-Sahih jilid 32 halaman 453, makna yushaqiq ialah ayyudharran nas, membuat penderitaan pada manusia, wa yahmilahum, memaksa manusia, membebani manusia, ala ma yashukku alaihim, dengan perkara yang memberatkan mereka, minal amri, dari perkara-perkara, undang-undang, peraturan, perizinan yang membuat masyakkah, membuat penderitaan kepada rakyat, birokrasi yang tidak rasional. Ini orang yang memberatkan manusia, membuat derita manusia, yashkukillahu alaihi yaumal qiyamah, maka Allah
akan memberatkan manusia itu, akan menderitakan manusia itu, akan membuat payah manusia itu yaumal qiyamah, besok di hari kiamat. Bahkan Rasulullah SAW memberikan wasiat pada hadis berikutnya, inna awwala ma yuntinu minal insani batnuh. Ini masih dalam hadis Sahih Bukhari. Sesungguhnya yang pertama kali bangkai manusia itu busuk, yang pertama kali bangkai manusia busuk itu adalah batnuhu, perutnya. Itu yang pertama kali membusuk. Faman istata'a alla ya'kula illa thayyiban falyaf'al. Maka barang siapa yang mendisiplinkan diri tidak mau makan kecuali yang baik, yang halal menurut agama, yang sehat, halal, bersih, sehat, falyaf'al, maka lakukan. Ini yang ketiga. Kemudian saya baca bahwa penipuan, pembujukan terhadap orang yang beribadah, termasuk di dalamnya adalah ibadah haji. Memang saya baca dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam kitab Faidul Qadir Syarah Al-Jami'us Shaghir karya Muhammad Abdurrauf Al-Munawi, sedangkan Al-Jami'us Shaghir karya Jalaluddin As-Suyuti, di hadis nomor 9853 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la taqumus sa'ah hatta la yuhajjal baitu. Tidaklah terjadi kiamat hatta la yuhajjal baitu, sehingga tidak diziarahi, sehingga tidak menjadi tujuan haji al baitu, baitullah, Ka'bah. Ini berarti akan terjadi waktu di mana di waktu itu tidak ada orang pergi haji. La taqumus sa'ah hatta la yuhajjal baitu. Tidak ada orang haji sebagai tanda kiamat. Nah, dijelaskan dalam syarahnya Faidul Qadir, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yuhajjannal baitu ba'da Ya'juj wa Ma'juj. Sungguh akan dijadikan tujuan haji, akan dikunjungi untuk ritual haji al-baitu, baitullah, Ka'bah, ba'da Ya'juj wa Ma'juj, setelah Ya'juj Ma'juj merusak bumi, setelah Ya'juj dan Ma'juj. Dalam hadis ini kita fahami bahwa ketika Ya'juj Ma'juj muncul di muka bumi, maka akan sulit manusia menunaikan ibadah haji. Dan kita ketahui Ya'juj Ma'juj adalah manusia. Dan kita ketahui adalah Bani Adam, keturunan Nabi Adam alaihi salam. Dan tipologi Ya'juj Ma'juj adalah ifsad atau destruktif, merusak. Ini akan menyebabkan terhalangnya haji manusia ke Baitullah. Nah, apakah sudah muncul Ya'juj Ma'juj ini? Mungkin belum muncul. Tetapi new Ya'juj Ma'juj yang menyerupai Ya'juj Ma'juj mungkin sudah mulai bermunculan untuk menghalangi
ibadah haji. Munculnya Neo Ya'juj Ma'juj. Munculnya Neo Ya'juj Ma'juj yang merusak di muka bumi, merusak ekonomi manusia, merusak kehidupan manusia, bahkan memakan manusia, kanibal, tega terhadap manusia, kejam terhadap manusia. Nah, saya baca dalam satu penelitian Dzulqarnain, suatu penelitian karya ilmiah, yaitu karya Muhammad Khair Ramdan Yusuf, berjudul Dzulqarnain Al-Qaid, Dzulqarnain Al-Qaid, Al-Fatih wal Hakim As-Salih, di halaman 315 316 menukil dari pendapat Tontowi Jauhari yang punya tafsir Al-Jawahir. Ini tafsir Al-Jawahir, dulu saya belajar ke ayah saya. Tafsir Al-Jawahir, tafsir yang banyak tentang membahas ayat-ayat kauniyah. Di dalam tafsir Al-Jawahir dikutip oleh Muhammad Khair Ramdan Yusuf dalam karyanya Dzulqarnain Al-Qaid, Al-Fatih wal Hakim As-Salih. Beliau mengatakan, Tontowi Jauhari mengatakan, anna Ya'juj wa Ma'juj, sesungguhnya Ya'juj Ma'juj kanu yashghuluna al-juz' asy-syimaliyya min Asia. Ya'juj Ma'juj itu sibuk menghuni bagian utara dari Asia. Wa tamtaddu biladuhum, dan daerah Ya'juj Ma'juj itu memanjang minat Tibet, dari Tibet. Jadi Tibet di sana ada Ya'juj Ma'jujnya. Wasin dan Cina. Cina ada Ya'juj Ma'jujnya. Ilal muhid al-mutajammid asy-syimali, sampai wilayah lingkungan beku di daerah utara. Wa tantaghi gharban, dan wilayah Ya'juj Ma'juj ini, daerah Ya'juj Ma'juj itu berakhir di barat, mimma yali biladat Turkistan, yaitu terakhir di barat itu di daerah yang berdekatan dengan daerah-daerah Turkistan. Nah, ini yang kita khawatirkan adalah munculnya Neo Ya'juj Ma'juj dari negara seperti Cina, yang kemudian merusak kehidupan manusia di muka bumi, merusak ekonomi, merusak ideologi, merusak kebudayaan, merusak ibadah, merusak ritual-ritual agama, yakni merusak ritual-ritual agama termasuk haji. Ini yang kita khawatirkan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.